Nah, seringkali sebenarnya yang terjadi di lapangan Mas Awalil adalah si driver ini merasa ini potongan saya lebih nih dari 20%. Karena apa? Karena tidak menyadari itu ada sub fee namanya. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang predatory pricing. Dia mematikan lawannya dengan menurunkan harga. Bisa. Tapi tentang komisi gimana? Pendapatnya ya ini pendapatnya tidak harus angka, tapi bagaimana kita memahami persoalan ini? Kita harus mengakui bahwa platform ini bukan NGO. Bukan non-profit, dia korporasi. Iya, bukan yayasan itu. Iya, bukan yayasan. Dan dia sudah keluar duit duluan. Kita mau nggak mau harus mengakui sudah dikeluarkan. Mereka bukan yayasan, bukan NGO juga. Nah, makanya mereka butuh keuntungan di situ. Untuk apa? Untuk membayar sistem dan sebagainya yang saya rasa itu juga, dan mereka juga ada pegawai juga loh. Ya, ada, dan harus mengembangkan diri terus ya. Kalau tidak bisa. Ini kan perusahaan teknologi. Ya, karena teknologi. Nah, itu yang saya lihat seharusnya memang diperhatikan juga sama driver. Oh, ini potongannya 20%, apa sih yang didapatkan gitu kan. Nah, seringkali sebenarnya yang terjadi di lapangan Mas Awalil adalah si driver ini merasa ini potongan saya lebih nih dari 20%. Karena apa? Karena tidak menyadari itu ada sub fee namanya. Saya sih nyebutnya biaya selain biaya tarif ya. Jadi ada di komponen driver online yang kita bayar itu ada biaya tarif yang itu diatur oleh Kemenhub, ada platform fee, ada juga biaya perlindungan. Dan biasanya biaya perlindungan itu dia opsional. Saya kira yang paling utama ya dari industri ini, itu yang perlu kita jaga itu adalah persaingan. Oh, persaingan. Persaingan antar platform. Di dalam industri. Oh iya, antar platform. Ya, karena tadi dengan persaingan itu, maka platform itu akan terdorong untuk melakukan yang terbaik. Ya. Ini kan salah satu komponen komisi. Ya. Komisi itu adalah salah satu komponen. Benar tadi disebutkan, bisa saja dia menurunkan komisi, tapi dia membebankan biaya yang lain. Ya. Bisa saja dia menurunkan komisinya serendah-rendahnya dalam rangka dia mematikan pesaing. Kan banyak yang harus kita waspadai. Ya. Terutama dalam hal ini pemerintah ya. Ya, pemerintah terutama yang menjaga. Karena posisi pemerintah itu kan menjaga pasar. Ya, wasitnya lah. Wasit kan. Jadi dia harus melihat bagaimana para pemain ini bermain secara jujur. Nah, karena ketika para pemain itu bersaing secara jujur, maka yang akan diuntungkan adalah semua. Baik itu mitra maupun konsumen. Jadi kepentingan atau tugas dari pemerintah adalah menjaga kondisi persaingan di dalam industri itu dalam kondisi yang optimal, terbaik. Ya. Nah, harus kita ingat sekarang ini di dalam industri kita, ya ini pemainnya tuh hanya tinggal mungkin ada 4 pemain besar. Ya. Saya nggak sebutin namanya, tapi kita tahu lah. Ya. 4 pemain besar ini, satu kita anggap sebagai lokal, satu, 3 itu asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang lokal kita Yang lokal kita ini sempat mencoba untuk nyebrang ke sana, itu pun udah balik lagi. Ya, jadi ini harus diperhatikan benar. Jadi kalau kita bicara tentang pasar, ya pasti di sini Mas Awalil sama Mas Udah kan hafal benar ya. Dalam pasar oligopoli itu kan ada kecenderungan untuk menguasai pasar. Yang menguasai pasar itu dengan berbagai cara. Ya. Bisa juga dengan menurunkan ini tugas pemerintah untuk kalau salah satu misalnya menurunkan komisi serendah-rendahnya, bakar duit lah. Berarti karena dia pemain baru, ada yang bisa dibakar, dan dia dalam berupaya untuk menaikkan market share. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang predatory pricing. Dia mematikan lawannya dengan menurunkan harga. Bisa. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga persaingan di dalam kondisi yang sehat. Sehingga apa yang disampaikan tadi, saya sependapat sekali, yang penting itu bukan nominal komisinya. Yang paling dipentingkan itu adalah keterbukaannya. Karena bagi driver sebenarnya keterbukaan itu menjadi penting.
Nah, masalahnya kan masalah dalam keterbukaan ini, even ketika platform terbuka, driver belum tentu bisa memahami. Nah, jadi dalam konteks ini saya kira salah satu yang perlu disediakan juga oleh pemerintah, oleh kita, itu adalah bagaimana kita memberikan advokasi kepada driver dalam hal-hal yang menjadi dispute antara mereka dengan aplikator. Sehingga isu mengenai besarnya komisi itu mungkin kadang-kala kita ini kan ya mirip kita kalau kita belanja ke satu tempat harganya murah, tapi lupa bahwasanya beban-beban yang lain mahal. Kata kuncinya adalah kesejahteraan. Bagaimana kita mensejahterakan. Tapi harus diingat ya bahwasanya kalau kita bicara tentang kesejahteraan berarti kita bicara tentang kesejahteraan semua pekerja. Tidak hanya driver ojol ini. Seluruh rakyat Indonesia bakal sejahtera. Dan oleh karena itu kewajiban untuk menjaga kesejahteraan bagi mereka itu tidak terbebankan kepada satu pihak. Tidak terbebankan hanya pada satu pihak pemberi tanda kutip mitra kerja atau pemberi kerja. Masing-masing itu punya tugasnya, punya porsinya masing-masing. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita membuat sebuah ekosistem, konsep saling melengkapi. Ini sering saya sampaikan juga ya. Misalnya tuntutan buruh terkait dengan kesejahteraan misalnya. Padahal karena yang dituntut kan selalu upah dan pegawai pengusahanya atau perusahaannya. Perusahaan. Padahal mereka juga sudah dapat juga dari pemerintah dan sebagainya. Jadi harus kombinasi bagaimana kita saling melengkapi di dalam berupaya memberikan kesejahteraan bagi pekerja kita. Itu sehingga beban itu tidak terasa berat bagi satu pihak.